Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kelas 5 Sudirman akan menampilkan jejak-jejak perjuangan Jenderal Sudirman. Selamat menyaksikan. Proklamasi Bank Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu, Belanda mulai menyerang pangkalan udara Mago di kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Karena Belanda terus-menerus melakukan serangan, pada tanggal 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya. Sebenarnya, saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit TBC yang membuat paru-parunya hanya berfungsi 50%. Karena itulah, Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat lantaran terbujur sakit, dan Presiden Soekarno juga menyarankan agar tidak melakukan perang gerilya. Sekarang lebih baik Dimas pulang dan masuk. Dimas di sini saja bersama semangat. Namun, meskipun dirinya sakit parah, bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Dan saya akan memimpin gerilya dari itu. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Singkat cerita, akhirnya Jenderal Sudirman melakukan misi perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 hingga awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang dengan sembunyi-sembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Selain berbagai strategi untuk memecah konsentrasi Belanda, perang gerilya Panglima besar bersama kalian sekarang. Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita di sini. Buktinya Belanda serang Kediri. Singkat cerita, dalam gerilyanya, sesampainya di kota Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyian Jenderal Sudirman dan kelompoknya. Diketahui bahwa keberadaan Jenderal Sudirman ini rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajurit Jenderal Sudirman, yang mana prajurit ini adalah prajurit pengkhianat. Meskipun begitu, Jenderal Sudirman sebenarnya mengetahui hal ini. Karena keberadaan Jenderal Sudirman diketahui oleh Belanda dalam keadaan yang sangat genting, Jenderal Sudirman lantas mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir bersama. Seketika itu, Jenderal Sudirman mengatakan kepada prajuritnya, "Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat bangsa dan agama. Kalian harus senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali kita membuat rakyat menderita." Akhirnya, Jenderal Sudirman dan para pasukannya melakukan zikir bersama-sama. Seketika itu, anehnya, tidak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia itu mengenai identitas Jenderal Sudirman. Mana Panglima? Ini dia Panglima Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Maka saat sang pengkhianat menunjuk Jenderal Sudirman agar dikepung oleh Belanda, dia malah ditembak mati oleh salah satu prajurit Belanda. Gereja orang menemui Panglima seperti ini. Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santai. Yang ini tidak serius. Kita ini tentara. Kita punya martabat.
Jenderal memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan. Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap dirinya. Karena itulah, tidak sedikit para pejuang yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak para prajurit Jenderal Sudirman yang lantas bertanya mengenai jimat sakti hingga sang jenderal besar ini bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan. Disarikan dari berbagai sumber saksi sejarah dari mulut ke mulut, rupanya Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh. 3 hal itu antara lain selalu menjaga wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Teruslah mengingat dan mengenal. Selain berbagai strategi, untuk memecah konsentrasi Belanda, Perang Gerilya juga merupakan respon Indonesia atas agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Duizenden plaatsnaam aan de Weststaatse en fabrieken naar trieste verwoestingen te midden van de prachtige zwijgende natuur. Pahlawannya Salam Jas Merah. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Dia disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresif. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi oleh masyarakat yang begitu mencintainya. Indonesia berduka. Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau menomorsatukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau dapat mengatur strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan persenjataan pasukan serta lawan. Selamat jalan, Jenderal. Semoga kami dapat meneruskan perjuanganmu. Masya